Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang begitu sempurna. Saatnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami memerdahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, ampuni segala ketidaktepatan kami, yang kadang-kadang kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah hati kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami merespon panggilan-Mu Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Biarlah setiap langkah hidup kami Engkau selalu menyertainya Tuhan, sehingga kami pada saat satu nanti Tuhan bisa memperoleh mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Miliklah hati kami Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita angkat satu pujian sekali lagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu
Tuhan selama kami masih hidup Tuhan. Kami ingin ikut Engkau Tuhan. Jangan Engkau lepaskan kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pertolonganku. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, ya Tuhanku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiliklah hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami masing-masing Tuhan. Jangan Engkau lepaskan kami Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat pujian ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, gunaikan syukurku, gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Pagi ini saya merasa segar badan. Ya. Untuk itu mari kita semangat, Saudara. Setiap pagi harus semangat. Kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, ajari kami setiap pagi untuk menghadap hadirat-Mu, belajar, memuji-muji Engkau, menyegarkan jiwa kami, mengenal Engkau lebih jauh, sehingga kami boleh merasakan setiap hari sangat berarti buat kami, dan selalu baru. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi di pagi hari ini, agar kami benar-benar mengerti dan menghayati bagaimana kami harus hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan bicara, setiap pagi kita renungkan itu seperti embun di pagi hari, membuat jiwa sejuk, membuat kita terhibur dan dikuatkan. Ada suatu nuansa yang berbeda ketika kita bangun, ada embun pagi, mengingatkan kasihnya Tuhan sama kita. Coba kalau dunia ini tidak ada embun, tidak ada air, betapa keringnya dunia ini dan mengerikan. Makanya seluruh ciptaan Tuhan ini sebenarnya mengajar tentang kita. Kalau kita sensitif peka, maka kita akan melihat jejaknya Tuhan, kemuliaan Tuhan pada setiap ciptaan, pada setiap fenomena yang kita hadapi setiap hari. Di pagi hari embun turun, menyegarkan tumbuh-tumbuhan, dan seharusnya menyegarkan jiwa kita juga ketika kita melihatnya. Ya, jadi embun pagi merupakan mungkin dianggap kecil oleh banyak orang, tapi itu pengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ya, saya mau bacakan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Saudara. Saya bacakan ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Ayat ini sering kita baca, bukan? Ya.
Bayangkan pemandangan di suatu pagi hari, embun yang segar begitu menetes di ujung daun, saudara. Berkilauan. Itu kalau difoto, saudara, itu pemandangan yang luar biasa. Cuman orang di kota besar dan orang zaman sekarang suka mengabaikan, tidak merasa bahwa itu sesuatu, saudara. Coba saudara, kita sekarang lihat sekeliling. Jangan tenggelam pada aktivitas sehari-hari terus. Coba lihat sekeliling. Di pagi hari ini ada embun. Apa artinya? Siapa yang membuat mekanisme embun itu? Kalau bukan Tuhan. Dan itu selalu baru setiap hari meskipun kelihatannya sama. Ya. Nah, pemandangan seperti ini itu sangat menyejukkan udara. Sangat membasuh lelah kita. Kalau saudara tidak bisa menikmati alam, ada yang tidak beres dengan saudara. Ada yang tidak beres dengan kita. Sebab alam ini ciptaan Tuhan. Fenomena sekecil apapun memancarkan kemuliaan Tuhan. Pemazmur mengatakan ketika melihat ke langit, aku melihat cakrawala buatan jarimu, menceritakan kemuliaan Allah. Mestinya kita melihat embun di pagi hari juga sama. Ini anugerah Tuhan juga. Nah, itu kalau kita mengerti embun pagi untuk jiwa kita. Itu adalah kesegaran jiwa yang datang dari firman Tuhan. Seperti itulah anugerah Tuhan. Disediakan setiap pagi, setiap saat padahal. Untuk jiwa kita juga. Cuma manusia, kita seringkali tidak menyadarinya dan tidak mau berusaha mengerti dan menghayatinya. Seringkali kita sudah lelah dengan pekerjaan sehari-hari, suntuk dengan persoalan sehari-hari, tapi kita harus luangkan waktu, saudara. Saudara tentu luangkan waktu untuk tidur kan? Supaya tubuh kita waktu bangun segar. Demikian juga jiwa dan roh kita. Dengan apa kita bisa menyegarkan jiwa dan roh kita? Kalau bukan mendekat kepada Tuhan dan mengerti firman-Nya. Tidak ada yang lain loh, saudara. Ya. Seperti itulah anugerah Tuhan kepada kita. Tak terbatas. Setia setiap hari. Saat kita membuka mata, kita langsung ingat kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya. Tercurah melimpah, selalu baru, tak pernah habis. Ratapan 3 ayat 22-23 ini dengan tepat menggambarkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis selama-lamanya. Ya, meskipun kitab ratapan ini berisi ratapan dan kesedihan, namun di tengah-tengah kesedihan itu kita dikuatkan, kita dihibur, kita disegarkan oleh fakta bahwa kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Bahwa melalui semua fenomena alam ini, Tuhan mengkomunikasikan kasih-Nya kepada kita. Ya. Sekali lagi kita ingat ayat tadi. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya kasih Tuhan itu tidak memiliki batas. Ia kekal dan abadi. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Kasih-Nya selalu tersedia bagi kita, bagaimanapun keadaan kita. Ya, saudara ya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan sesungguhnya adalah anugerah yang sebenarnya kita tidak layak, saudara. Tetapi Ia mengampuni dosa-dosa kita, memberi kita kesempatan lagi, dan melimpahkan berkat-Nya meskipun kita seringkali gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu dengan sabar melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Selalu baru setiap pagi. Maksudnya setiap pagi kalau kita mengawali bangun pagi, ingat, kita mau disegarkan jiwa kita. Jangan suntuk terus. Kesalahan dan penyesalan masa lalu itu tidak perlu kita mengalami trauma, saudara. Tidak perlu.
Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Kalau Tuhan yang memberi kesempatan, jangan kita aneh-aneh, menolak, masih meragukannya. Sudah bersihkan saja masa lalu, kita lihat ke depan saja. Bahkan bukan masa lalu. Masa sekarang ada fitnahan dari kiri kanan. Ada orang yang mengecewakan, keadaan tidak membaik seolah-olah. Kok menjadi makin tidak baik seolah-olah. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ada hikmat Tuhan, saudara. Mungkin ada saudara yang bertanya, kenapa aku sendirian di dunia ini? Ada maksud Tuhan, saudara. Saudara percaya saja, meskipun kita belum mengerti saat ini. Nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita baru mengerti bahwa semua penderitaan di dunia ini tidak ada artinya. Makanya Tuhan selalu mengingatkan, seperti embun pagi selalu jatuh setiap hari. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Artinya selalu ada bagi kita. Selalu tersedia bagi kita setiap hari. Ya. Besar kesetiaanmu. Tuhan itu setia, selalu menepati janjinya. Bukan janji hanya di bumi supaya hidup enak, bukan. Tapi supaya kita menjadi anak Allah. Itu janjinya 100% pasti ditepati. Kalau kita menerimanya. Kalau kita bertobat, saudara bayangkan deh, seperti seorang anak kecil yang berlari ke arah ayahnya ingin digendong. Padahal seharian ia bermain, bajunya kotor luar biasa dan sebagainya. Ayahnya tetap saja menggendongnya. Sebab apa? Ayahnya tidak lihat kotorannya. Ayahnya lihat sang anak ini, ia mengasihi. Itu beda, saudara. Kalau seorang anak kecil digendong lalu ngompol, itu pun sang ayah senang malahan. Anakku ini masih kecil berarti. Nanti suatu hari tentu tidak begitu lagi. Ya, saudara ya. Ayah dengan tangan terbuka, peluk hangat. Sekotor apapun anak itu. Ia tidak akan memarahi anaknya. Ia hanya menasihati. Lain kali bersihkan dulu badannya ya. Gitu. Meskipun kita berdosa, kotor, tapi Tuhan membuka tangannya untuk kita. Seperti embun pagi yang setiap hari tersedia. Seperti yang kita lihat. Demikianlah kasih-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, mulai pagi ini, ucapkan syukur setiap pagi. Sadarilah bahwa betapa besar kasih dan rahmat-Nya Tuhan kepada kita. Selalu baru setiap pagi. Jangan biarkan, yang kedua, jangan biarkan masa lalu saudara, masa lalu kita menghantui kita. Sebab masa lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan. Hari ini, mulai pagi ini adalah kesempatan yang baru untuk hidup lebih baik, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk hidup lebih efisien dan efektif. Bekerja yang sungguh-sungguh, jujur kerja keras, tampilkan karakter anak Allah. Itu yang diinginkan Bapa di surga. Percayalah kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Yang kita khawatirkan cuma satu, kalau hidup kita ini tidak berkenan bagi Tuhan. Yang lain dikerjakan saja, saudara. Ya, saya berharap renungan malam ini, renungan pagi ini maksud saya, itu bisa menyegarkan seluruh jiwa kita. Ya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diberi embun pagi setiap hari. Biarlah kami belajar dari hari ke hari untuk semakin mengerti dan menghayati, semakin dekat kepada Tuhan, semakin cerdas dan peka akan kehendak Tuhan. Hidup menjadi berarti dan bermakna. Terima kasih, Kau berkati gerejamu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini, untuk menjadi embun pagi juga Tuhan, alat di tangan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.